Ini adalah cerita tentang burung elang putih dan sapi bule berikan keajaiban besar ini. Rupanya hal ini yang dilakukan gadis desa ini. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai jernih, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Ia berusia sekitar 12 tahun, dengan rambut hitam panjang yang selalu diikat sederhana, mata coklat yang penuh rasa ingin tahu, dan kulitnya yang kecoklatan karena sering bekerja di ladang. Kehidupannya tidak mudah. Orang tuanya meninggal ketika ia masih kecil, meninggalkan Sari dan neneknya, Nenek Sulastri, untuk saling bergantung satu sama lain. Meskipun miskin, Sari dikenal baik hati, penyabar, dan selalu menolong siapa saja yang membutuhkan, baik manusia maupun hewan. Pagi itu, matahari baru saja menembus celah pepohonan, menyinari desa dengan cahaya keemasan. Burung-burung bernyanyi riang di atas pohon, dan aroma tanah basah bercampur harum bunga liar memenuhi udara. Sari mengambil keranjang bambu miliknya dan berjalan ke hutan untuk mencari rumput bagi kambing peliharaan neneknya. Ia menyukai momen ini, karena hutan selalu memberinya ketenangan meski lelah. Saat Sari melangkah melewati semak-semak dan pohon pinus, terdengar suara kepakan sayap yang aneh. Suara itu berbeda dari burung biasa, lebih berat, lebih kuat, seperti gemuruh lembut di antara pohon-pohon. Sari berhenti sejenak, menahan napas, dan memandang ke arah suara. Di sana, di atas semak belukar, terlihat seekor elang putih dengan sayap yang lebar dan bulu yang berkilau seperti salju di bawah sinar matahari pagi. Namun, elang itu tampak kesakitan, sayapnya terluka dan tubuhnya gemetar. Sari tidak berpikir panjang. Ia menyingkirkan cabang-cabang yang menghalangi jalannya dan perlahan mendekati elang itu. "Tenang, tenang, aku tidak akan menyakitimu," bisiknya lembut, sambil menurunkan tubuhnya agar sejajar dengan mata elang. Elang itu menatapnya dengan mata biru bening yang penuh rasa takut, namun seolah juga ada kepercayaan yang perlahan muncul. Dengan hati-hati, Sari membopong elang itu ke atas bantal dari daun-daun yang ia rapikan. Di perjalanan pulang, langkah Sari terhenti lagi. Di tepi sungai, ia melihat seekor sapi bule besar yang tampak kurus, bulunya kusam, dan matanya menunjukkan rasa ketakutan. Sapi itu tampak kebingungan, mungkin tersesat dari pemiliknya atau dari desa lain. Sari menunduk, berbicara dengan lembut, "Hei, jangan takut, aku akan memberimu makan." Ia membuka keranjang bambunya dan memberikan rumput segar. Sapi itu mendekat perlahan, menundukkan kepalanya untuk memakan rumput. Namun ketika matanya bertemu dengan mata Sari, ada kilatan cahaya putih yang muncul seketika, seperti ada energi hangat mengalir dari sapi ke gadis itu. Sari terkejut, namun merasa damai. Ia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Apa kau hewan ajaib?" gumamnya sambil tersenyum canggung. Nenek Sulastri pernah bercerita tentang hewan yang membawa berkah, tapi Sari tidak pernah menyangka akan menemui sesuatu yang nyata. Dengan penuh hati-hati, ia menuntun sapi bule itu pulang ke rumahnya, sambil membawa elang putih di gendongannya. Sesampainya di rumah yang sederhana, terbuat dari kayu dan bambu, Sari menaruh elang di dalam kandang khusus yang ia buat dari bambu. Nenek Sulastri, yang sedang menyiapkan sarapan, tampak terkejut melihat dua makhluk besar itu di halaman rumah. "Sari, apa yang kau lakukan? Kenapa ada elang dan sapi di sini?" tanya neneknya dengan suara campuran antara takut dan kagum. "Tidak apa-apa, Nek. Aku hanya menolong mereka. Elang itu terluka, dan sapi itu kelaparan. Mereka butuh kita," jawab Sari tegas. Nenek Sulastri menghela napas panjang. Ia tahu tidak bisa melarang cucunya menolong hewan, tapi ia juga takut akan reaksi warga desa. "Hati-hati, Sari,
bukan semua orang akan mengerti. Bisa-bisa mereka iri atau bahkan mengambilnya dari kita, katanya. Malam itu, setelah makan malam sederhana berupa nasi dan sayur daun singkong, Sari duduk di halaman sambil menatap elang putih yang mulai tenang. Ia membuka jendela dan membiarkan sapi bule berada di dekat kandang, makan rumput yang telah disediakan. Secara diam-diam, Sari mengelus kepala elang, dan tiba-tiba terasa hangat mengalir dari tubuh elang itu ke tangannya, seolah memberikan rasa aman dan ketenangan yang luar biasa. Tak lama kemudian, Sari mendengar suara lembut dari elang itu. Suara itu tidak seperti kepakan sayap atau teriakan burung biasa, tapi seperti bisikan manusia. "Sari, kau baik hati," kata suara itu, lembut dan menenangkan. Sari menatap terbelalak, tidak percaya. Ia mengira dirinya mengantuk atau mimpi. Tapi sapi bule juga menoleh padanya, dan seketika tanah di halaman rumah sedikit bergetar, daun-daun menari, dan bintang-bintang di langit malam tampak lebih terang. Sari menutup mulutnya agar tidak bersuara, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia merasakan sesuatu yang luar biasa, bahwa dua hewan itu bukan hanya makhluk biasa, tapi membawa energi dan keajaiban yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya dipenuhi rasa syukur, namun juga tanggung jawab yang besar. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sebelum tidur, Sari menulis di buku hariannya. "Hari ini aku menolong elang putih yang terluka dan sapi bule yang kelaparan. Mereka membuatku merasa hangat dan kuat. Aku harus menjaga mereka, karena aku rasa mereka bukan hewan biasa." Di luar, bulan purnama bersinar terang. Elang putih menatap bulan, mengepakkan sayapnya yang masih lemah, sementara sapi bule berdiri tenang di halaman. Seolah alam memberitahu Sari bahwa sesuatu yang besar dan ajaib telah dimulai. Gadis desa itu menutup matanya, dan meski lelah, hatinya penuh harapan. Beberapa hari setelah pertemuan ajaib itu, kehidupan Sari mulai berubah. Pagi-pagi sekali, ia bangun dan menyiapkan sarapan sederhana untuk neneknya, nasi hangat, sayur daun singkong, dan sedikit ikan asin. Namun yang membuat hatinya berdebar bukan sarapan, melainkan keinginan untuk mengecek kondisi elang putih dan sapi bule. Elang putih kini tampak lebih tenang. Luka di sayapnya mulai mengering, dan bulunya yang sebelumnya kusam kini berkilau seperti salju di bawah sinar matahari pagi. Sari perlahan membuka kandang bambu, memberi makan, dan menepuk lembut kepala elang itu. Seketika, elang itu menatap Sari, dan suara lembut muncul lagi dari paruhnya, seperti bisikan manusia. "Sari, kau telah menolongku, aku akan menolongmu." Sari tertegun. Ia menelan ludah, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Menolongku? Bagaimana caranya?" tanyanya pelan. Elang putih hanya mengepakkan sayapnya, dan cahaya tipis berwarna putih menyelimuti tubuhnya. Sari merasakan hangat dan ketenangan di seluruh tubuhnya, seakan-akan ada energi ajaib yang mengalir dari elang itu. Tidak jauh dari kandang, sapi bule berdiri dengan kepala menunduk, memakan rumput segar yang Sari letakkan di halaman. Saat sapi itu mengangkat kepala, cahaya putih kembali muncul dari matanya. Tanpa disadari, Sari menatap ke arah kebun kecil neneknya, dan terkejut. Tanah yang sebelumnya kering kini lembab dan subur, daun-daun hijau mengilap, dan bunga liar yang layu mendadak mekar sempurna. Sari hampir jatuh terduduk. Ini ajaib, gumamnya. Ia merasakan campuran takut dan kagum, tetapi juga rasa tanggung jawab yang besar. Ia tidak tahu apa yang membuat sapi bule dan elang putih mampu melakukan hal seperti ini, tapi ia yakin ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Hari itu,
Sari memutuskan untuk menguji keajaiban itu lebih jauh. Ia membawa seikat sayur yang hampir busuk dan menaruhnya di tanah kering. Sapi bule mendekat, menghembuskan napas hangat ke tanah itu, dan seketika tanah itu berubah menjadi lembab, subur, dan sayuran yang tadinya layu kembali segar. Bahkan daun-daun kecil berkilau di bawah sinar matahari. Sari melompat kegirangan. Ia berlari ke rumah neneknya. "Nek, nenek, lihat ini. Sapi bule dan elang putih bisa membuat tanah subur. Dan mereka bisa, Sari kesulitan menemukan kata yang tepat. Mereka bisa, ajaib." Nenek Sulastri memandang cucunya dengan mata membulat. "Ajaib, ya? Hati-hati, Sari. Tidak semua orang akan senang mendengar hal ini." Sari mengangguk, namun semangatnya lebih besar daripada rasa takut. Ia ingin menggunakan keajaiban ini untuk membantu desa. Ia mulai memikirkan ladang-ladang yang kering, orang-orang yang sakit, dan hewan-hewan yang kelaparan. Jika sapi bule dan elang putih benar-benar memiliki kemampuan ini, Sari merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyebarkan kebaikan. Keesokan harinya, Sari pergi ke desa dengan membawa sapi bule dan elang putih. Beberapa warga awalnya menatapnya dengan heran, sebagian mengejek. "Sari, apa yang kau lakukan membawa sapi ini ke jalan desa? Dan elang itu, jangan-jangan itu hewan setan," kata seorang wanita tua sambil menutupi wajahnya. Namun, ketika sapi bule menjejak tanah di halaman warga yang tadinya gersang, muncul sesuatu yang menakjubkan. Tanah itu perlahan menjadi hijau, bunga-bunga mekar, dan sumur kecil yang tadinya kering kembali mengalirkan air jernih. Elang putih mengepakkan sayapnya, dan suara lembutnya terdengar menenangkan anak-anak yang menangis karena lapar atau sakit. Warga desa mulai tercengang. Mata mereka membesar, mulut mereka terbuka lebar. Beberapa orang menunduk dan bersujud di tanah, merasakan energi yang luar biasa dari kedua hewan itu. Bahkan beberapa orang yang awalnya skeptis mulai tersenyum dan menangis haru. Sari merasa lega. Hatinya dipenuhi kebahagiaan karena akhirnya ia bisa menunjukkan bahwa kebaikan hati dan kepedulian pada hewan bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Ia menyadari bahwa elang putih dan sapi bule bukan hanya hewan peliharaan, tetapi utusan yang membawa keajaiban. Sejak saat itu, Sari mengatur jadwal rutin. Pagi hari memberi makan elang dan sapi, siang hari mengunjungi warga desa yang membutuhkan bantuan, dan sore hari menata kebun dan ladang. Keajaiban semakin nyata. Pohon-pohon yang layu kembali tumbuh subur, ladang padi yang kering menghasilkan bulir yang besar dan emas, dan anak-anak desa yang sakit ringan sembuh setelah minum air dari sumur yang disentuh sapi bule. Namun, tidak semua warga mudah percaya. Beberapa orang mulai merencanakan untuk memanfaatkan hewan ajaib demi keuntungan pribadi. Sari menyadari bahwa keajaiban ini bisa menjadi bumerang jika jatuh ke tangan yang salah. Ia memutuskan untuk menjaga rahasia ini dengan hati-hati, sambil tetap menolong mereka yang tulus membutuhkan. Malam itu, Sari duduk di halaman rumahnya, menatap bulan purnama. Elang putih hinggap di pagar bambu, matanya menatap gadis itu penuh kasih, sementara sapi bule berdiri di samping, menghela napas tenang. Sari tersenyum dan membelai kepala elang. Suara lembut terdengar lagi. "Sari, engkau pilihan yang tepat. Jagalah desa ini, jagalah hati manusia, dan jagalah alam. Keajaiban akan tumbuh seiring kebaikan hatimu." Sari menutup mata, merasakan kehangatan yang membanjiri tubuhnya. Ia tahu hidupnya telah berubah selamanya. Keajaiban pertama sudah terjadi, dan ini baru permulaan. Gadis desa yang dulu hanya membantu kambing dan ayam kini menjadi penjaga keajaiban,
bersama elang putih dan sapi bule yang misterius namun penuh kasih. Dan malam itu, bintang-bintang tampak lebih terang, seakan ikut merayakan kebaikan hati seorang gadis kecil yang berani menolong dan hewan-hewan yang menemaninya. Desa yang dulu sederhana dan miskin perlahan akan berubah, dan semua itu berawal dari sebuah pertemuan tak sengaja di hutan pagi hari. Beberapa minggu setelah keajaiban pertama, desa mulai berubah. Ladang-ladang subur, sumur yang jernih, dan hewan-hewan yang sehat membuat warga yang sebelumnya skeptis mulai menghormati Sari dan hewan-hewan ajaibnya. Namun, di balik kekaguman itu, ada bibit iri dan keserakahan. Salah satu yang paling menonjol adalah seorang pemuda kaya bernama Jaya. Jaya dikenal ambisius dan serakah. Ia memiliki ladang luas, tetapi musim kemarau panjang selalu membuatnya gagal panen. Ketika mendengar kabar tentang sapi bule yang dapat menyuburkan tanah dan elang putih yang membawa keberuntungan, Jaya merasa itu adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Suatu pagi, Jaya datang ke rumah Sari. Ia mengenakan baju rapi, membawa tongkat kayu dan tas kulit besar. Dengan senyum yang memaksakan keramahan, ia berkata, "Sari, dengar, aku mendengar kau memiliki hewan istimewa. Aku bersedia membelinya dengan harga tinggi. Sapi bule dan elang putih itu akan menjadi milikku." Sari menatap Jaya dingin. Ia tahu maksudnya, bukan sekadar membeli, tapi memanfaatkan kekuatan hewan itu demi keuntungan sendiri. "Aku tidak menjual mereka," jawab Sari tegas. "Mereka bukan untuk dijadikan barang. Mereka hidup, dan mereka ada untuk menolong desa, bukan untuk memenuhi keserakahanmu." Jaya tersenyum sinis. "Hahaha, gadis kecil, kau tidak tahu apa yang kau tolak. Bayangkan, aku bisa menjadikan desa ini makmur hanya dengan hewan itu di tanganku. Dan kau hanya gadis desa miskin. Kau tidak tahu nilainya." Sari merasa jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tetap tenang. Di belakangnya, sapi bule berdiri tegak, matanya menatap tajam ke arah Jaya, sementara elang putih mengepakkan sayapnya perlahan, mengeluarkan suara gemuruh lembut. "Jangan dekati kami," seolah berkata pada Jaya. Namun Jaya tak gentar. Ia melangkah maju, berusaha menyentuh sapi bule. Tiba-tiba, tanah di sekitar kaki sapi bergetar, rumput melengkung seperti tertiup angin kencang, dan sebuah suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Jaya terkejut dan mundur beberapa langkah. Sapi bule menunduk, menggeram rendah, dan elang putih terbang tinggi, menukik ke arah Jaya seakan memberi peringatan. "Ini, apa ini?" gumam Jaya. Ia merasa takut, tapi juga marah. Keserakahan membuatnya mencoba lagi, mengeluarkan cambuk untuk memaksa sapi bule. Namun sebelum ia menyentuh sapi itu, angin kencang tiba-tiba menerpa, membawa debu, daun, dan dedaunan kecil beterbangan di udara. Jaya terhuyung, dan seketika, tanah di sekitarnya retak halus, membuatnya terjatuh ke tanah berdebu. Sari menatap dengan mata penuh kewaspadaan. Ia menyadari bahwa hewan-hewan itu memiliki kemampuan untuk melindungi diri dan orang yang baik hati, tetapi juga bisa menakuti mereka yang berniat jahat. Jaya bangkit dengan wajah merah padam karena marah dan malu. "Kau, hewan-hewan ini, mereka tidak bisa menang," teriaknya. Sari menunduk sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Jangan pernah mencoba mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Kebaikan hati tidak bisa dibeli dengan uang." Kata-kata itu diucapkannya dengan keyakinan penuh, seakan menyalurkan energi dari hatinya ke hewan-hewan ajaib itu. Malam itu, setelah Jaya pergi dengan kemarahan membara, Sari duduk di halaman rumah. Elang putih hinggap di pagar bambu,
Matanya menatap Sari penuh perhatian, sementara sapi bule berdiri di sampingnya, tenang namun waspada. Sari mengelus kepala elang, mencoba menenangkan diri. Ia menyadari bahwa keajaiban mereka bukan hanya soal menyuburkan tanah atau menyembuhkan penyakit, tetapi juga melindungi mereka yang tulus dan menakuti mereka yang serakah. Keesokan harinya, desa mulai ramai membicarakan peristiwa itu. Beberapa orang mulai menyadari bahwa Sari bukan hanya gadis desa biasa. Ia menjadi simbol kebaikan, keberanian, dan keajaiban. Namun, di sisi lain, beberapa orang yang iri dan serakah mulai merencanakan cara untuk mengambil sapi bule dan elang putih. Di sisi lain, Sari terus melatih sapi bule dan elang putih. Ia menemukan hal-hal baru, sapi bule bisa menumbuhkan tanaman dengan hanya menjejak tanah, dan elang putih mampu menakuti binatang buas serta memberikan tanda jika ada bahaya. Sari mulai memahami bahwa keduanya adalah penjaga desa, bukan sekadar hewan peliharaan. Pada malam hari, ketika bintang-bintang bersinar terang, Sari menatap langit sambil berbisik, "Aku harus melindungi mereka dan melindungi desa ini. Aku harus menjaga agar kebaikan tidak dirusak keserakahan." Elang putih mengepakkan sayapnya, seakan menjawab, "Kami bersamamu, Sari." Sapi bule mendekat, menundukkan kepala ke arah Sari, menegaskan ikatan yang tidak hanya fisik tetapi juga magis antara mereka. Hari demi hari, ancaman dari manusia serakah semakin nyata. Jaya diam-diam mengintai dari kejauhan, merencanakan berbagai cara untuk merebut sapi bule dan elang putih. Namun setiap kali ia mendekat, sesuatu selalu terjadi. Angin kencang, hujan tiba-tiba, atau tanah bergetar, membuatnya takut dan mundur. Sari mulai menyadari satu hal penting, keajaiban bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang hati yang tulus. Hewan-hewan itu merasakan niat manusia, dan hanya merespons kebaikan. Keserakahan dan ketamakan manusia akan selalu ditolak oleh alam. Di penghujung bab 3, Sari duduk di tepi sungai bersama elang putih dan sapi bule. Air sungai yang jernih memantulkan cahaya bulan, dan suara gemericik air seperti musik lembut yang menenangkan hati. Sari tersenyum, penuh keyakinan. "Aku tahu sekarang, keajaiban ini bukan hanya untukku, tapi untuk desa ini. Aku tidak boleh menyerah. Tidak peduli siapa yang mencoba mengambilnya." Di atas pohon, burung-burung malam berkicau seakan memberi hormat pada keberanian gadis kecil itu. Dan sapi bule, dengan tatapan bijaknya, berdiri tegak, siap menghadapi apapun demi melindungi Sari dan desa mereka. Sejak peristiwa dengan Jaya, Sari mulai menyadari bahwa keajaiban yang dimiliki elang putih dan sapi bule bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia mulai merencanakan cara untuk menggunakan kekuatan mereka demi kebaikan desa. Pagi itu, matahari baru menembus sela pepohonan, menyinari desa dengan cahaya hangat. Sari membawa sapi bule ke ladang warga yang mengalami kekeringan panjang, sementara elang putih terbang di atas, menjaga dari segala ancaman. Anak-anak desa berlari-lari mengikuti sapi bule dengan mata berbinar-binar, kagum melihat bagaimana tanah yang sebelumnya gersang menjadi subur hanya dengan jejak kaki sapi itu. Warga yang tadinya skeptis kini perlahan membuka hati mereka, tersenyum, dan ikut menaburkan benih di ladang yang disuburkan oleh sapi bule. Seorang ibu muda bernama Mina, yang memiliki 3 anak, menghampiri Sari. "Sari, anakku yang bungsu sering sakit-sakitan. Apakah elang putih dan sapi bule bisa membantunya?" tanyanya dengan suara penuh harap. Sari tersenyum lembut, menepuk kepala elang putih. "Mari kita coba." Elang putih bisa memberi tanda jika ada bahaya, dan sapi bule bisa menyuburkan tubuh serta memberi energi positif. Tapi yang paling penting, jangan lupa doa, Bu Mina.
kebaikan hati kita juga bagian dari keajaiban ini. Ibu Mina menunduk dan mengikuti arahan Sari. Sari meletakkan tangan di pundak anak bungsu Mina, sementara sapi bule mendekat, menundukkan kepala dan menghembuskan napas hangat ke arah anak itu. Elang putih hinggap di pohon dekatnya, matanya menatap penuh perhatian. Perlahan, anak itu tersenyum dan terlihat lebih sehat, tubuhnya lebih segar, dan energi positif seolah mengalir melalui udara. Warga desa lain mulai bergiliran meminta bantuan Sari. Ada yang membawa tanah kering untuk disuburkan, ada yang membawa tanaman layu, dan ada yang membawa hewan sakit. Sari, dengan bantuan sapi bule dan elang putih, menolong satu persatu. Keajaiban itu tampak nyata. Tanaman yang layu kembali hijau, air sumur yang keruh berubah jernih, dan hewan-hewan yang sakit kembali sehat. Namun, Sari tidak hanya menggunakan keajaiban itu untuk menolong fisik. Ia juga mengajari warga desa tentang pentingnya hidup harmonis dengan alam. Setiap kali warga membuang sampah sembarangan, Sari menunjuk sapi bule dan berkata, "Lihat, bumi ini hidup. Apa yang kita lakukan padanya akan kembali pada kita. Hewan-hewan ini adalah teman kita, bukan alat." Beberapa warga mulai berubah sikap. Mereka menanam pohon, membersihkan sungai, dan merawat hewan-hewan kecil yang dulu diabaikan. Anak-anak belajar dari Sari untuk mencintai hewan dan alam, bukan hanya sebagai tempat bermain. Sari merasa bahagia melihat perubahan ini. Keajaiban bukan hanya datang dari sapi bule dan elang putih, tetapi juga dari hati warga yang mulai tulus. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, terdengar suara gaduh dari ladang di luar desa. Seekor ular berbisa mencoba menyerang anak-anak yang bermain di dekat sawah. Anak-anak berteriak ketakutan, dan Sari segera memanggil elang putih. Dalam sekejap, elang itu terbang menukik, mengepung ular itu, dan membuatnya kabur ke semak-semak. Anak-anak bertepuk tangan dan bersorak, kagum akan keberanian elang putih. Sapi bule juga menunjukkan kemampuan luar biasanya. Saat hujan deras datang dan aliran sungai mulai meluap, sapi bule berdiri tegak di tepi sungai, menahan arus air agar tidak merusak ladang dan rumah warga. Tanah di sekitarnya tetap stabil, sementara air perlahan mengalir ke tempat yang aman. Warga desa mulai menyadari bahwa hewan-hewan ini bukan hanya membawa keajaiban, tetapi juga melindungi mereka dari bahaya. Malam pun tiba. Sari duduk di halaman rumahnya, mengelus kepala elang putih dan menepuk leher sapi bule. Ia tersenyum sambil merenung. "Aku tidak pernah menyangka keajaiban ini begitu besar. Tapi aku harus tetap berhati-hati. Tidak semua orang akan menghargainya." Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Seorang pemuda desa, Riko, datang membawa seekor kambing sakit. "Sari, apakah kalian bisa menolong kambing ini?" tanyanya cemas. Sari mengangguk, menenangkan Riko, dan membawa kambing itu ke dekat sapi bule. Sapi bule menundukkan kepala, menghembuskan napas hangat, sementara elang putih terbang di atas, menjaga agar tidak ada bahaya. Dalam beberapa menit, kambing itu mulai bergerak dengan lebih lincah, bulunya berkilau, dan napasnya stabil. Riko terpana. "Ini luar biasa. Terima kasih, Sari. Kalian benar-benar membawa keajaiban." Warga desa yang menyaksikan dari kejauhan mulai bersorak. Mereka membawa lebih banyak tanaman dan hewan yang membutuhkan bantuan, dan Sari dengan sabar menolong semuanya. Suasana desa menjadi hangat dan damai. Orang-orang mulai menghormati satu sama lain, saling membantu, dan bekerja sama menjaga ladang, hutan, dan sungai. Di malam hari, Sari duduk di tepi sungai, menatap bulan purnama yang bersinar terang.
Elang putih hinggap di pohon dekatnya, matanya menatap Sari penuh kasih, sementara sapi bule berdiri tegak di sampingnya. Gadis itu tersenyum lembut, mengelus kepala elang dan menepuk punggung sapi bule. "Terima kasih telah membantuku, terima kasih telah membawa kebaikan untuk desa ini," bisiknya. Malam itu, bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Sari merasakan kehangatan yang mengalir dari elang putih dan sapi bule, seakan alam memberi restu atas kebaikan hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru permulaan. Keajaiban telah hadir, tetapi tanggung jawabnya untuk menjaga desa, hewan, dan alam baru saja dimulai. Beberapa bulan setelah keajaiban pertama, desa tampak makmur. Ladang subur, sungai jernih, dan hewan-hewan sehat membuat warga bahagia. Namun, alam memiliki cara tersendiri untuk menguji keberanian dan kebaikan hati manusia. Suatu pagi, awan gelap berkumpul di langit, menandakan datangnya hujan badai yang jarang terjadi. Angin bertiup kencang, daun-daun beterbangan, dan sungai mulai naik permukaannya. Sari sedang memberi makan sapi bule dan elang putih ketika suara gemuruh keras terdengar dari arah hutan. Ia menatap ke langit, merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. "Ini tidak normal," gumamnya sambil menatap sapi bule. Sapi itu menundukkan kepala, gemetar, dan mata birunya bersinar, seakan merasakan bahaya yang akan datang. Elang putih mengepakkan sayapnya dengan keras, terbang rendah sambil mengeluarkan suara gemuruh menenangkan. Sari segera memahami bahwa desa mereka akan menghadapi bencana. Ia berlari ke desa, memperingatkan warga. Semua orang harus bersiap. Sungai bisa meluap. "Kita harus mengevakuasi anak-anak dan hewan," teriaknya dengan suara lantang. Beberapa warga panik, tetapi sebagian besar percaya pada kata-kata Sari karena keajaiban yang sudah mereka saksikan sebelumnya. Hujan deras mulai turun disertai angin kencang. Anak-anak menangis, sapi dan kambing ketakutan, dan rumah-rumah bambu yang rapuh mulai terancam diterjang air dan angin. Sari memimpin evakuasi, menenangkan anak-anak dan membantu warga membawa hewan ke tempat tinggi. Sapi bule berdiri tegak di tengah ladang, menghalau air dengan kekuatan ajaibnya. Setiap langkahnya menahan aliran air, menjaga agar ladang dan rumah tidak rusak parah. Elang putih terbang tinggi, menuki ke arah pohon-pohon yang hampir tumbang, menggunakan sayapnya untuk menahan cabang besar agar tidak menimpa warga. Ia juga memberi tanda dengan suara lembut ketika ada ancamannya mendekat, seperti pohon yang rapuh atau tanah longsor kecil. Sari merasa kagum melihat bagaimana hewan-hewan itu bekerja sama dengannya, seakan memahami setiap niat dan langkahnya. Di tengah badai, Sari melihat seorang anak kecil terpeleset dan hampir terbawa arus sungai. Tanpa berpikir panjang, ia meloncat, tetapi arus sangat deras. Sapi bule segera menundukkan kepala, mengulurkan lehernya ke arah anak itu. Dengan satu langkah raksasa, sapi bule menahan arus dan membuat Sari berhasil menarik anak itu ke tepi aman. Elang putih menukik di atas mereka, menjerit keras seakan memberi semangat. Warga desa mulai melihat betapa luar biasanya kekuatan sapi bule dan elang putih. Mereka yang sebelumnya skeptis kini menunduk, bersyukur, dan ikut menolong. Beberapa orang membawa ember, tali, dan alas seadanya untuk membantu evakuasi. Kerjasama antara manusia dan hewan ajaib menciptakan harmoni yang menakjubkan di tengah bencana. Hujan semakin deras, dan sungai meluap semakin tinggi. Tanah di tepi desa mulai longsor. Sari berlari menuju ladang utama, tempat banyak tanaman dan rumah warga terancam. Ia menepuk sapi bule, dan seketika sapi itu melangkah ke tepi sungai,
mengangkat kaki depannya, dan menahan aliran air. Tanah yang tadinya rapuh menjadi stabil, tanaman tetap berdiri tegak, dan rumah-rumah tidak hanyut. Elang putih tidak berhenti. Ia terbang ke arah langit gelap, mengepakkan sayapnya dengan kecepatan tinggi, menciptakan angin yang menahan hujan deras dari jatuh langsung ke desa. Sari melihat cahaya putih tipis keluar dari tubuh elang dan sapi, menyelimuti desa dengan energi hangat yang menenangkan warga dan hewan-hewan kecil. Namun badai tidak mudah dikalahkan. Pohon besar tumbang di dekat rumah warga. Sari segera berlari ke arah pohon itu, mengangkat tangan dan berteriak, "Tahan, jangan jatuh." Sapi bule menundukkan kepala, menahan pohon itu dengan kekuatan luar biasa. Elang putih menukik dari atas, menepuk cabang-cabang dengan sayapnya, mengarahkan pohon agar tidak menimpa rumah. Dengan kerjasama ajaib ini, pohon itu akhirnya tersandar dengan aman di tanah tanpa menimpa siapapun. Setelah beberapa jam yang menegangkan, hujan mulai reda. Sungai kembali ke alurnya, angin pelan, dan tanah mulai stabil. Warga desa keluar dari tempat evakuasi, melihat ladang mereka yang sebagian besar selamat, tanaman yang subur, dan rumah yang tidak rusak parah. Anak-anak berlari menghampiri Sari, elang putih, dan sapi bule, bersorak gembira. Sari duduk di tepi sungai, kelelahan, tetapi hatinya penuh rasa syukur. Sapi bule berdiri di sampingnya, matanya yang biru menatap lembut, sementara elang putih hinggap di pagar bambu, menatap gadis itu dengan kasih. Sari tersenyum, mengelus kepala elang, menepuk leher sapi. "Kalian luar biasa, terima kasih telah menolong desa ini. Tanpa kalian, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Warga desa mulai menghampiri, memberi salam dan ucapan terima kasih. "Sari dan hewan-hewanmu, kalian benar-benar penyelamat desa," kata seorang ibu sambil menangis haru. Anak-anak memeluk sapi bule dan memandang elang putih dengan mata berbinar-binar. Di malam hari, Sari duduk di halaman rumahnya, menatap langit yang mulai cerah. Bintang-bintang bersinar lebih terang, dan cahaya bulan memantul di sungai yang tenang. Ia merasakan hangat mengalir dari tubuh elang putih dan sapi bule, energi yang membuatnya merasa kuat, aman, dan penuh harapan. Sari menyadari sesuatu yang penting. Keajaiban bukan hanya tentang menyuburkan tanah atau menyembuhkan penyakit. Keajaiban juga tentang keberanian, kerjasama, dan hati yang tulus. Hewan-hewan ajaib itu bukan sekadar pelindung fisik, tetapi juga penyalur energi kebaikan yang mengajarkan manusia untuk peduli, saling menolong, dan menghormati alam. Malam itu, Sari menulis di buku hariannya. "Hari ini desa menghadapi badai hebat. Banyak yang takut, tapi aku tidak sendiri. Elang putih dan sapi bule menolongku, dan desa kita selamat. Aku tahu sekarang, keajaiban ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang hati yang tulus dan keberanian untuk menolong orang lain." Ia menutup buku, menatap hewan-hewan yang menemaninya. "Kita akan terus menjaga desa ini bersama," bisiknya. Sapi bule menggerakkan ekor, elang putih mengepakkan sayap, dan malam itu terasa damai, penuh harapan, dan janji akan keajaiban yang lebih besar. Beberapa minggu setelah bencana berlalu, desa mulai kembali pulih. Ladang-ladang hijau, hewan-hewan sehat, dan sungai jernih membuat warga merasa aman dan bahagia. Namun, tidak semua orang di desa memiliki hati tulus seperti Sari. Kabar tentang keajaiban elang putih dan sapi bule menyebar dengan cepat, menarik perhatian orang-orang yang iri dan serakah. Yang paling berbahaya adalah Jaya, pemuda kaya yang dulu gagal memaksa Sari menjual hewan-hewan itu. Jaya merasa dendam.
Ia tidak bisa menerima bahwa kekayaan dan kekuasaan desa sekarang berada di tangan seorang gadis kecil. Ia merencanakan cara baru untuk merebut hewan ajaib itu. Kali ini, ia tidak sendiri. Beberapa warga yang iri terhadap perhatian dan penghormatan yang diterima Sari ikut membantunya. Suatu pagi, Sari sedang memberi makan sapi bule dan elang putih ketika ia mendengar suara gaduh dari arah ladang. Beberapa orang warga datang membawa alat-alat tajam, mencoba memotong pagar bambu yang mengelilingi sapi bule. Mereka berteriak, memaksa Sari menyerahkan hewan-hewan itu. Sari menatap mereka dengan tegas. Kalian tidak akan pernah mendapatkan mereka. Mereka bukan untuk dijual atau dijadikan alat keuntungan. Mereka hidup, dan mereka ada untuk melindungi desa, teriaknya. Jaya melangkah maju, wajahnya merah karena marah dan iri. Sari, cukup. Aku tidak akan pergi sebelum aku mendapatkan hewan-hewan itu. Kau hanya gadis desa miskin, dan aku pemilik tanah ini. Ini hakku, katanya dengan nada mengancam. Sari merasa takut, tapi tidak gentar. Ia menepuk sapi bule, yang berdiri tegak dan menatap Jaya dengan mata biru penuh kekuatan. Elang putih hinggap di pagar bambu, mengepakkan sayapnya dengan keras, dan suara lembutnya terdengar seperti peringatan. Jangan mendekat. Hati yang serakah akan ditolak oleh alam. Jaya tertawa sinis. Alam? Aku tidak percaya. Aku akan ambil mereka dengan paksa. Ia mulai melangkah maju sambil mengayunkan cambuk ke arah sapi bule. Namun sebelum cambuk itu menyentuh hewan ajaib itu, tanah di bawah kakinya bergetar, membuat Jaya tersandung dan hampir jatuh. Angin tiba-tiba berhembus deras, membawa daun, debu, dan ranting kecil berterbangan di udara, menakut-nakuti beberapa warga yang ikut mendukungnya. Sari mengangkat tangan, menenangkan sapi bule. Jangan gunakan kekerasan. Mereka akan merasakan niatmu. Jika niatmu serakah, alam akan menolaknya, bisiknya. Sapi bule menggeram rendah, dan elang putih menuki ke arah Jaya, membuatnya mundur beberapa langkah. Meskipun demikian, Jaya tidak menyerah. Ia pergi sejenak, kemudian kembali dengan tali, niatnya untuk menangkap sapi bule. Namun saat ia mencoba melemparkan tali itu, sapi bule melangkah ke samping, meninggalkan jejak cahaya putih di tanah. Cahaya itu menyebar ke seluruh ladang, dan tiba-tiba tali yang dilemparkan Jaya terikat pada dirinya sendiri, membuatnya terjerat dan jatuh terguling. Warga desa yang melihat kejadian itu terdiam, ketakutan, dan beberapa mulai menyadari bahwa hewan-hewan itu benar-benar ajaib. Jaya berusaha bangkit, tetapi setiap langkahnya terasa berat, tanah seakan menolak dan menahannya. Sari menatapnya dengan wajah serius. Jaya, keajaiban ini bukan untukmu. Pergilah dan pikirkan kembali niatmu. Keserakahan tidak akan membawa kebaikan. Jaya akhirnya mundur, marah dan penuh dendam. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari cara lain, lebih licik, untuk mengambil hewan-hewan itu. Sari tahu bahwa ancaman dari manusia serakah ini belum berakhir. Ia menyadari bahwa menjaga keajaiban bukan hanya soal fisik atau kekuatan hewan, tetapi juga melindungi niat tulus dan hati yang baik di desa. Di sisi lain, Sari mulai memperhatikan perubahan kecil pada hewan-hewan itu. Sapi bule kini lebih waspada, matanya selalu mengamati orang-orang yang mendekat, sementara elang putih sering terbang lebih tinggi, menandai potensi bahaya dari kejauhan. Mereka bukan hanya pelindung fisik, tetapi juga peringatan bagi desa, bahwa niat buruk akan selalu ditolak. Malam hari, Sari duduk di tepi sungai, memikirkan apa yang terjadi. Ia menulis di buku hariannya.
Hari ini aku menghadapi ancaman dari manusia serakah. Jaya dan beberapa warga ingin mengambil hewan ajaib itu. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan mereka berasal dari kebaikan hati dan bukan untuk keserakahan. Aku harus lebih berhati-hati. Keajaiban ini bukan hanya milikku, tapi milik desa dan alam. Elang putih hinggap di pagar bambu, matanya menatap Sari penuh perhatian, sementara sapi bule berdiri tegak di sampingnya, seakan menguatkan gadis itu. Sari tersenyum lelah, menyadari bahwa keajaiban bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga membimbing hati manusia agar tetap tulus dan baik. Keesokan harinya, Sari mulai mengajari warga desa yang tulus untuk menghormati hewan dan alam. Ia membuat jadwal bagi anak-anak dan orang dewasa untuk menanam pohon, membersihkan sungai, dan merawat hewan. Sari ingin memastikan bahwa desa tetap aman dari keserakahan dan bahwa setiap orang belajar tentang pentingnya kebaikan hati. Beberapa bulan setelah Sari menghadapi ancaman Jaya, desa mulai pulih sepenuhnya dari bencana alam sebelumnya. Ladang kembali subur, sungai jernih, dan warga hidup rukun. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, kabar buruk menyebar dari desa tetangga. Beberapa hewan ternak terkena penyakit misterius, dan beberapa anak mulai demam tinggi. Kekhawatiran mulai merayapi hati warga desa Sari. Sari sedang memberi makan sapi bule dan elang putih ketika seorang ibu dari desa datang berlari. "Sari, anakku, kambing kami sakit semua." Dan beberapa warga juga mulai demam, teriaknya sambil menangis. Sari segera menyadari bahwa ini bukan sekadar penyakit biasa. Ia menatap sapi bule, kemudian elang putih, merasakan ketegangan yang berbeda di udara. Sapi bule menundukkan kepala, seakan memahami ancaman ini. Matanya yang biru bersinar lebih terang, seolah memberi pesan kepada Sari, "Kita harus bertindak cepat." Elang putih mengepakkan sayapnya, mengeluarkan suara gemuruh lembut yang menenangkan sekaligus memberi semangat. Sari mengumpulkan warga desa yang tulus, menjelaskan situasinya. Ini bukan hanya penyakit biasa. Hewan dan manusia sama-sama terancam. Kita harus menjaga kebersihan, memberi jarak, dan menggunakan kekuatan sapi bule dan elang putih untuk membantu menenangkan dan menyembuhkan. Warga mulai panik, tetapi keyakinan Sari memberi mereka harapan. Hari itu, Sari membawa sapi bule ke ladang, tempat banyak ternak berada. Sapi bule mulai berjalan di antara hewan-hewan sakit, menjejakkan kaki perlahan di tanah. Setiap jejaknya meninggalkan cahaya putih, menyebar ke tanah dan hewan di sekitarnya. Hewan-hewan itu mulai bergerak lebih lincah, bulu mereka berkilau, dan napas mereka stabil. Warga desa menatap dengan takjub. Keajaiban itu nyata. Sapi bule mampu menyalurkan energi penyembuhan melalui tanah dan udara sekitarnya. Sementara itu, elang putih terbang tinggi, mengamati desa dari atas. Ia menuki ke arah rumah-rumah, mengeluarkan suara tertentu yang menenangkan anak-anak dan warga yang demam. Sari menyadari bahwa elang putih bisa mengirimkan energi positif dari udara, membantu tubuh manusia melawan penyakit. Ia membimbing anak-anak untuk duduk di halaman rumah, sambil elang putih terbang di atas mereka, menciptakan aura hangat yang menenangkan. Seiring berjalannya hari, penyakit mulai mereda. Anak-anak yang demam tinggi mulai menurunkan panasnya, hewan ternak mulai makan lagi, dan warga merasa lega. Namun, Sari menyadari bahwa wabah ini adalah peringatan. Alam mengingatkan manusia untuk selalu menjaga keseimbangan dan kesehatan, dan untuk tidak lalai merawat hewan dan lingkungan. Di tengah kesibukan itu, Jaya kembali muncul, diam-diam mengintai dari tepi hutan. Ia melihat sapi bule dan elang putih bekerja untuk menolong desa, dan dendamnya semakin membara.
ia mulai merencanakan cara baru untuk mengambil hewan-hewan ajaib itu. Jika aku memiliki mereka, penyakit ini tidak akan mengancamku. Aku bisa mendapatkan kekayaan dan kendali atas desa, gumamnya. Sari menyadari ada mata yang mengintai. Ia menepuk sapi bule dan menunjuk ke arah hutan. Sapi bule menggeram rendah, sementara elang putih mengepakkan sayap, seakan memberi peringatan bahwa ancaman manusia masih ada. Sari tahu bahwa selain menghadapi penyakit, ia harus tetap waspada terhadap keserakahan manusia. Malam hari, Sari duduk di tepi sungai bersama hewan-hewan ajaibnya. Suara gemericik air dan cahaya bulan membuat suasana tenang. Ia menulis di buku hariannya. Hari ini kita menghadapi wabah yang mengancam hewan dan manusia. Sapi bule dan elang putih bekerja sama untuk menyembuhkan, melindungi, dan memberi harapan. Aku belajar bahwa keajaiban bukan hanya kekuatan fisik, tetapi energi yang menenangkan, menyembuhkan, dan menjaga keseimbangan. Namun, keserakahan manusia tetap mengintai. Aku harus terus waspada. Keesokan harinya, Sari mulai mengajari warga desa lebih banyak tentang menjaga kesehatan. Ia menunjukkan cara membersihkan kandang ternak, menanam tanaman obat, dan menjaga kebersihan sungai. Anak-anak belajar membuat ramuan herbal sederhana, sementara orang dewasa menanam pohon dan memperbaiki saluran air. Desa menjadi lebih sehat dan bersih, bukan hanya karena keajaiban hewan, tetapi juga karena perubahan hati warganya. Hari demi hari, wabah mulai lenyap sepenuhnya. Sapi bule dan elang putih tetap menjadi simbol keajaiban dan pelindung desa. Warga mulai menghargai kerjasama, menjaga lingkungan, dan memahami bahwa keajaiban akan muncul dari hati yang tulus, kepedulian, dan keharmonisan dengan alam. Namun, Sari tetap waspada. Ia tahu bahwa Jaya dan beberapa warga serakah masih mengintai, menunggu kesempatan untuk mengambil hewan-hewan ajaib itu. Ia menatap elang putih dan sapi bule, berkata lembut, "Kita harus siap, teman-temanku. Keajaiban ini bukan hanya untuk menyembuhkan, tetapi juga untuk melindungi kebaikan hati di desa kita." Beberapa minggu setelah wabah mereda, desa kembali hidup damai. Ladang subur, hewan-hewan sehat, dan sungai jernih membuat warga bersyukur. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Jaya, yang gagal mengambil hewan ajaib sebelumnya, semakin gelisah. Dendamnya berubah menjadi rencana licik dan berbahaya. Ia tidak ingin gagal lagi. Suatu malam, Jaya diam-diam datang ke hutan dekat desa. Ia membawa jebakan, tali, dan alat untuk menjerat sapi bule. Ia juga berencana menakuti elang putih agar terbang jauh dari desa. Malam ini, aku akan mengambil mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikanku, gumamnya sambil menyusun jebakan. Keesokan paginya, Sari bangun lebih awal. Elang putih hinggap di pagar bambu, matanya tajam menatap hutan. Sari merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera menepuk sapi bule dan berkata, "Kita harus waspada, teman-temanku. Aku rasa Jaya akan mencoba sesuatu hari ini." Sapi bule menggeram rendah, seakan memahami bahaya. Elang putih mengepakkan sayapnya dengan cepat, lalu terbang tinggi mengitari desa, memantau gerakan dari kejauhan. Sari segera memberi instruksi kepada beberapa warga yang tulus, "Tolong bantu menjaga desa, tetapi jangan menyerang. Kita harus menggunakan akal dan keberanian, bukan kekerasan." Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari ladang. Beberapa warga yang iri telah membantu Jaya mencoba menjerat sapi bule. Sari segera berlari, sambil memanggil sapi bule. Hewan ajaib itu berdiri tegak, matanya biru bersinar,
dan kaki depannya menjejak tanah. Setiap langkah meninggalkan cahaya putih, memecah jebakan tali dan menahan beberapa warga agar tidak mendekat. Jaya muncul dari balik pohon, wajahnya merah karena marah. "Sari, serahkan mereka. Aku tidak akan pergi begitu saja," teriaknya. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih dekat, elang putih menukik dari atas, menyebarkan sayapnya lebar, menciptakan hembusan angin yang kuat dan menakuti Jaya serta para pengikutnya. Cabang-cabang pohon bergoyang keras, dan tanah sedikit bergetar, seolah alam sendiri menolak niat jahat mereka. Sari berdiri tegap di samping sapi bule. "Jaya, hentikan. Keajaiban ini bukan untukmu. Mereka ada untuk kebaikan, bukan untuk keserakahanmu," kata Sari dengan suara tegas. Jaya tidak menyerah. Ia mencoba mendekat lagi, kali ini membawa cambuk dan rantai panjang. Namun setiap kali ia melangkah, tanah di sekitarnya terasa berat, seperti menahan niat buruknya. Sapi bule menundukkan kepala, menggeram, dan melangkah maju, menahan Jaya dari jarak dekat. Elang putih menukik tepat di atasnya, menebarkan aura putih yang membuat Jaya mundur beberapa langkah. Melihat kegagalan pertamanya, Jaya berubah licik. Ia mencoba memancing sapi bule ke arah rawa menggunakan umpan beracun. Namun sapi bule tidak tergoda. Matanya yang biru menatap tajam umpan itu, lalu menoleh ke Sari seakan memberi pesan, "Jangan biarkan dia menang." Sari segera mengambil langkah berani. Ia menghampiri Jaya dan berkata, "Jika kau ingin kekuatan ini, kau harus menunjukkan niat tulus. Tanpa hati yang baik, alam akan menolakmu." Kata-kata itu membuat beberapa warga yang ikut Jaya terdiam, mulai ragu dengan rencana jahat mereka. Jaya marah dan mencoba menyerang Sari, tetapi sapi bule menghalangi dengan tubuh besar dan kuatnya. Elang putih terbang rendah, menukik di depan wajah Jaya, mengeluarkan suara gemuruh yang menggema di seluruh ladang. Angin bertiup kencang, membawa daun dan debu beterbangan, seakan alam sendiri menegaskan bahwa niat serakah tidak akan pernah menang. Akhirnya, Jaya tersandung tanah yang lembab karena hujan semalam. Ia jatuh terguling, cambuk dan rantainya terlepas. Warga desa yang tulus mulai menegurnya, mengatakan bahwa keserakahan hanya membawa malapetaka. Jaya berdiri dengan wajah merah dan marah, tetapi ia tidak bisa melawan kekuatan alam dan hewan ajaib itu. Ia akhirnya pergi, sambil berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari cara lain, tetapi kini lebih berhati-hati. Sari menatap sapi bule dan elang putih dengan penuh kasih. "Kalian luar biasa. Terima kasih telah menolong desa, dan telah menegaskan bahwa kebaikan hati selalu menang atas keserakahan." Sapi bule menggeram lembut, menundukkan kepala ke arah Sari, sementara elang putih hinggap di pagar bambu, mengepakkan sayapnya perlahan sebagai tanda bangga. Keesokan harinya, warga desa berkumpul di lapangan. Mereka memberi ucapan terima kasih kepada Sari, sapi bule, dan elang putih. Anak-anak berlari mendekat, memeluk hewan-hewan ajaib itu, dan berteriak kegirangan. Desa kembali damai, tetapi kini semua orang lebih menghargai keberadaan keajaiban dan pelajaran yang dibawa oleh Sari. Sari menulis di buku hariannya malam itu. Hari ini Jaya mencoba lagi, tetapi keberanian, hati tulus, dan bantuan elang putih serta sapi bule menyelamatkan desa. Keajaiban bukan hanya kekuatan, tetapi juga perlindungan bagi kebaikan. Aku belajar bahwa keserakahan akan selalu dikalahkan oleh niat tulus. Malam itu, desa terasa lebih hangat. Sari duduk di tepi sungai, memandangi cahaya bulan yang memantul di air. Elang putih hinggap di pohon dekatnya, menatap Sari penuh kasih, sementara sapi bule berdiri tegak di sampingnya.
Mereka adalah simbol keajaiban, keberanian, dan kebaikan hati yang mampu menghadapi ancaman manusia serakah. Beberapa minggu setelah konfrontasi dengan Jaya, desa kembali damai. Warga semakin rukun, ladang semakin subur, dan sungai mengalir jernih. Namun, alam tampaknya ingin menguji kedewasaan Sari dan kekuatan hewan ajaibnya sekali lagi. Suatu sore, awan gelap bergulung di langit, lebih tebal dan menyeramkan dari sebelumnya. Angin bertiup kencang, menimbulkan rasa was-was di hati warga. Sari sedang memberi makan sapi bule, sementara elang putih terbang tinggi di atas desa, mengamati langit yang menghitam. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras, lebih dahsyat daripada badai sebelumnya. Sungai mulai meluap dengan cepat, airnya bercampur lumpur dan ranting, mengancam rumah-rumah warga di tepi. Ladang-ladang yang selama ini subur mulai terendam. Sari segera menyadari bahwa ini bukan sekadar badai biasa. Ini adalah bencana besar yang mengancam seluruh desa. Ia menepuk sapi bule dan berkata, "Kita harus bertindak cepat, teman-temanku. Desa kita akan membutuhkan semua kekuatan kalian." Sapi bule menggeram rendah, matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya, sedangkan elang putih mengepakkan sayapnya dengan keras. Suara gemuruhnya bergema di seluruh desa, menenangkan anak-anak dan warga yang panik. Sari memimpin evakuasi. Anak-anak, warga tua, dan ternak dibawa ke dataran tinggi yang aman. Sapi bule melangkah di antara aliran air deras, menahan arus agar tidak menghancurkan rumah dan ladang. Setiap langkahnya meninggalkan cahaya putih yang menyelimuti tanah, menstabilkan tanah yang longgar dan mencegah rumah-rumah hanyut. Elang putih beraksi dari udara. Ia menukik dengan kecepatan luar biasa, mengepakkan sayapnya untuk menciptakan angin yang menahan hujan deras dan arus air sungai. Beberapa pohon yang hampir tumbang ditahan oleh hembusan angin dari sayapnya, sedangkan ranting-ranting yang berbahaya diarahkan menjauh dari desa. Di tengah kekacauan itu, Sari melihat sebuah kejadian menakjubkan. Seekor anak sapi terjebak di arus deras, terhanyut jauh dari kandangnya. Tanpa ragu, Sari meloncat ke sampingnya. Sapi bule segera menundukkan kepala, mengulurkan lehernya ke arah anak sapi, dan menahan arus kuat agar Sari bisa meraih hewan itu. Dengan bantuan elang putih yang menukik tepat di atas kepala mereka, anak sapi berhasil diselamatkan. Warga desa yang menonton dari tempat aman tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keajaiban bisa begitu nyata dan spektakuler. Anak-anak bersorak, beberapa orang menangis haru, sementara beberapa warga yang dulu iri kini menyadari bahwa kebaikan hati dan keberanian Sari bersama hewan ajaibnya adalah kekuatan sejati yang melindungi desa. Namun bencana belum berakhir. Sebuah pohon besar tumbang ke arah desa, mengancam menimpa rumah-rumah. Sari berlari, menepuk sapi bule, dan memberi arahan cepat. Sapi bule menahan pohon itu dengan tubuhnya yang besar dan kuat, sementara elang putih menukik ke cabang-cabang yang lebih tinggi, menahan mereka agar tidak menimpa rumah. Pohon itu akhirnya tersandar dengan aman, tanpa merusak apapun. Sari merasa kelelahan, tetapi tidak menyerah. Ia menatap sapi bule dan elang putih dengan mata berbinar, berkata, "Kita bisa lakukan ini bersama. Tidak ada yang bisa mengalahkan hati tulus kita." Sapi bule menggeram rendah, dan elang putih mengepakkan sayapnya lebih kuat, seolah menyetujui kata-kata Sari. Hujan akhirnya mulai reda. Langit yang gelap perlahan berubah menjadi biru, dan sinar matahari menembus awan, menyoroti desa yang selamat. Ladang yang tergenang mulai mengering, ternak kembali aman, dan rumah-rumah tetap utuh. Warga desa berkumpul, memeluk Sari, sapi bule, dan elang putih. Mereka menyadari bahwa keajaiban terbesar bukan hanya kemampuan fisik, tetapi keberanian, kerjasama,
dan niat tulus yang menyelamatkan semua. Sari duduk di tepi sungai, menatap cahaya matahari yang memantul di air. Ia tersenyum, mengelus kepala elang putih, menepuk leher sapi bule, dan berkata, "Kalian luar biasa." Keajaiban ini bukan hanya kekuatan, tapi cinta dan keberanian yang melindungi desa kita. Malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Suara gemericik air, angin sepau-sepau, dan cahaya bulan menciptakan suasana damai. Sari menulis di buku hariannya, "Hari ini desa menghadapi bencana terbesar. Sungai meluap, pohon tumbang, dan hujan deras mengancam semuanya. Tapi sapi bule dan elang putih bekerja sama denganku. Keajaiban terbesar bukan sekadar kekuatan fisik, tapi hati tulus, keberanian, dan cinta untuk sesama. Desa ini selamat, dan aku belajar bahwa kebaikan hati bisa mengalahkan bencana." Warga desa mulai menanam pohon baru, memperbaiki saluran air, dan menjaga ladang serta hewan mereka dengan lebih hati-hati. Anak-anak belajar dari Sari tentang keberanian, kepedulian, dan harmoni dengan alam. Keajaiban sapi bule dan elang putih kini bukan lagi sekadar cerita, tetapi simbol harapan, perlindungan, dan kebaikan yang nyata. Di malam hari, Sari duduk di tepi sungai bersama hewan-hewan ajaibnya. Ia memandangi bintang-bintang, merasa bangga dan bersyukur. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, masih ada tantangan dan ujian yang mungkin datang. Namun kini, ia lebih yakin daripada sebelumnya bahwa dengan keberanian, niat tulus, dan kerjasama dengan alam, tidak ada yang tidak mungkin. Pagi itu, desa diselimuti cahaya keemasan matahari. Langit biru jernih, burung-burung berkicau riang, dan sungai mengalir tenang, memantulkan cahaya yang indah. Setelah menghadapi badai besar, wabah, dan ancaman manusia serakah, desa kini merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Sari duduk di halaman rumahnya, menatap sapi bule dan elang putih. Kedua hewan ajaib itu berdiri tegap, mata mereka memancarkan cahaya lembut, seakan menunggu sesuatu yang istimewa. Sari tersenyum lembut, menyadari bahwa semua yang mereka lakukan bukan sekadar keajaiban fisik, tetapi simbol dari cinta, keberanian, dan kebaikan hati. Hari itu merupakan hari perayaan bagi seluruh desa. Warga berkumpul di lapangan, membawa makanan, bunga, dan hasil ladang mereka untuk dibagikan. Semua orang ingin mengucapkan terima kasih kepada Sari dan hewan ajaibnya. Bahkan mereka yang dulu iri dan skeptis kini ikut hadir, menundukkan kepala penuh rasa hormat. Seorang tetua desa maju dan berkata dengan suara lantang, "Sari, berkat keberanian, kepedulian, dan hati tulusmu, desa ini selamat dari bencana, penyakit, dan ancaman manusia serakah. Kau telah menunjukkan pada kita semua bahwa kebaikan hati adalah kekuatan terbesar. Untuk itu, desa ini menghormati dan mengakui keajaiban yang kau bawa." Anak-anak berlari mendekat, memeluk sapi bule dan mengelus elang putih. Tawa mereka bergema, membaur dengan suara sungai dan kicauan burung. Suasana damai itu terasa seperti mimpi, namun nyata, sebuah keajaiban yang telah menjadi bagian dari kehidupan desa. Sari berdiri, menatap warga desa, dan berkata, "Ini bukan hanya tentang aku atau hewan-hewan ajaib ini. Keajaiban ini muncul karena kita semua saling peduli, bekerja sama, dan menjaga alam. Jika kita terus hidup dengan hati tulus, desa ini akan selalu aman, damai, dan sejahtera." Tiba-tiba, sapi bule menggerakkan ekornya, dan tanah di sekelilingnya mulai berkilau. Cahaya putih lembut menyebar, menembus seluruh ladang dan sungai, membuat tanaman semakin subur, air semakin jernih, dan udara terasa hangat menyelimuti desa.
Elang putih mengepakkan sayapnya dengan lebar, menciptakan aura cahaya di langit, seakan memberikan berkah dari atas. Semua warga terpana. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keajaiban itu bukan sekadar legenda atau cerita, tetapi nyata dan abadi. Anak-anak tertawa riang, berlari ke ladang, menyentuh tanah yang bercahaya, dan bermain dengan sapi bule yang lembut. Sari tersenyum, menyadari bahwa keajaiban terbesar bukan hanya melindungi, tetapi menumbuhkan harapan dan kebahagiaan. Jaya, yang dulu menjadi ancaman, muncul dari kejauhan. Ia menatap pemandangan itu dengan mata terbuka lebar. Ia melihat sapi bule dan elang putih tidak hanya melindungi, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan kebahagiaan. Perlahan, dendam dan keserakahannya hilang, digantikan rasa kagum dan penyesalan. Ia mendekat, menunduk, dan berkata pelan, "Aku salah. Keajaiban ini bukan untuk dimiliki, tapi untuk melindungi dan memberi harapan." Sari menatapnya dengan lembut. "Ya, Jaya. Semua orang bisa belajar dari keajaiban ini. Yang penting adalah niat tulus dan hati yang baik." Jaya mengangguk, belajar bahwa keserakahan tidak pernah membawa kebaikan. Seiring hari berjalan, desa menjadi hidup lebih harmonis dari sebelumnya. Warga menanam pohon baru, menjaga sungai, merawat hewan, dan belajar dari pengalaman. Sari menjadi panutan bagi anak-anak, mengajarkan keberanian, kepedulian, dan kerjasama dengan alam. Sapi bule dan elang putih menjadi simbol keajaiban yang nyata dan abadi. Setiap kali anak-anak melewati ladang, mereka melihat cahaya lembut menyelimuti tanah dan mendengar suara lembut elang putih yang menenangkan. Desa kini bukan hanya selamat, tetapi berkembang dalam damai, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Malam harinya, Sari duduk di tepi sungai, memandangi pantulan bintang di air. Ia mengelus kepala elang putih, menepuk leher sapi bule, dan berkata, "Kita sudah melewati begitu banyak rintangan. Aku bersyukur kalian selalu ada untuk desa ini. Keajaiban ini bukan hanya kekuatan, tapi cinta dan keberanian yang akan selalu hidup di hati kita semua." Sapi bule menggeram lembut, seakan setuju, sementara elang putih mengepakkan sayapnya, menciptakan cahaya putih yang menari-nari di udara malam. Sari menutup mata, merasakan hangatnya energi keajaiban itu mengalir ke seluruh tubuhnya, menenangkan hati, dan mengajarkan bahwa kebaikan hati, keberanian, dan kerjasama dengan alam adalah keajaiban yang paling abadi. Desa kini benar-benar damai. Warga hidup rukun, anak-anak belajar dengan bahagia, dan hewan-hewan dijaga dengan penuh cinta. Setiap orang menyadari bahwa keajaiban bukan hanya milik Sari, sapi bule, atau elang putih, tetapi milik seluruh desa yang muncul dari hati tulus dan keberanian untuk saling menolong. Hari itu menjadi awal baru bagi desa. Ladang subur, sungai bersih, dan udara segar menjadi saksi keajaiban yang kekal. Sari, sapi bule, dan elang putih menjadi legenda hidup yang mengajarkan bahwa cinta, keberanian, dan kepedulian bisa mengubah dunia.